lalu aku dibawanya terperosok. Maka aku lebih suka membawanya kepada kesengsaraan, daripada dibawanya aku kepada kekejian. Zunnun al-Misri berkata, kalau aku kenyang, maka aku berbuat maksiat atau bercita-cita kepada perbuatan maksiat. Aisyah berkata, bid'ah yang diada-adakan pertama yang terjadi sesudah Rasulullah ialah kenyang. Bahwa orang banyak, manakala perut mereka telah kenyang, niscaya nafsu mereka tidak tertahan kepada dunia ini. Ini tidaklah satu faedah saja. Akan tetapi, dia adalah gudang segala faedah. Karena itulah dikatakan, lapar itu salah satu dari gudang-gudang Allah Ta'ala. Dan sekurang-kurang yang tertolak dengan lapar, ialah nafsu syahwat kemaluan dan keinginan berkata-kata. Sesungguhnya orang yang lapar itu, tidaklah ia tergerak kepada keinginan berkata-kata yang berlebihan. Maka terlepaslah ia dari bahaya lidah, seperti, kata keji, dusta, lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang dan lain-lain. Semua itu dapat dicegah oleh lapar. Apabila kenyang, niscaya memerlukan kepada kata-kata yang lucu. Maka tidak mustahil, lalu ia berbuat lucu dengan kehormatan manusia lain. Orang tidak meringkuk dalam neraka di atas hidungnya, selain oleh perbuatan lidahnya. Adapun nafsu syahwat kemaluan, maka tidaklah tersembunyi tipuannya. Dan lapar itu akan mencukupkan, tidak membangkitkan kejahatannya. Apabila orang kenyang, niscaya ia tidak lagi menguasai kemaluannya. Dan kalau dicegah oleh takwanya, maka ia tidak menguasai lagi matanya. Maka matanya berzina, sebagaimana kemaluannya berzina. Kalau ia menguasai matanya dengan memicingkan mata, maka ia tiada menguasai pikirannya. Lalu tergurislah ia pikiran-pikiran hina dan bisikan jiwa dengan sebab-sebab nafsu syahwat dan apa-apa yang mengganggu munajahnya, berbisik. Kadang-kadang yang demikian itu datang, ketika ia sedang salat. Sesungguhnya kami sebutkan bahaya lidah dan kemaluan itu sebagai contoh. Kalau bukan demikian, maka semua maksiat anggota badan yang 7 itu, sebabnya adalah kekuatan yang diperoleh dengan kekenyangan. Seorang ahli hikmah berkata, setiap murid yang sabar di atas kebijaksanaan, lalu bersabar dengan roti saja selama setahun, di mana ia tidak mencampurkan sesuatu dari keinginannya dan ia makan setengah perut, niscaya diangkat oleh Allah daripadanya perbelanjaan wanita. Faedah ke-6, menolak tidur dan berkekalan berjaga malam. Sesungguhnya orang yang kenyang, akan minum banyak. Orang yang banyak minumnya, niscaya banyak tidurnya. Dan karena itulah, sebahagian syaikh guru berkata ketika datang makanan, hai semua para murid, jangan kamu makan banyak, lalu kamu minum banyak, maka kamu akan tidur banyak. Lalu kamu merugi banyak. Telah sepakat pendapat 70 orang sidik, bahwa banyak tidur itu, dari banyak minum. Dan pada banyak tidur itu menyia-nyiakan umur, luput salat tahajud, dungu tabiat dan kesat hati. Dan umur itu mutiara yang paling berharga. Itulah modal seorang hamba Allah. Padanyalah ia berniaga, dan tidur itu mati. Maka membanyakannya itu, mengurangkan umur. Kemudian, keutamaan tahajud itu tidaklah tersembunyi. Dan dengan tidur, hilanglah keutamaan tahajud itu. Manakala telah mengeras tidur, maka kalaupun ia mengerjakan salat tahajud, niscaya ia tidak memperoleh kemanisan ibadah. Kemudian, orang membujang apabila tidur dalam kekenyangan, niscaya bermimpi ihtilam. Dan yang demikian itu, mencegah pula ia dari salat tahajud. Dan ia memerlukan kepada mandi. Ada kalanya dengan air dingin, lalu ia merasa tidak enak. Atau ia memerlukan kepada sumur air panas. Dan kadang-kadang ia tidak sanggup kepada sumur itu, disebabkan malam. Lalu hilanglah salat witir, jikalau ia kemudiankan kepada salat tahajud. Kemudian ia memerlukan kepada pembayaran sumur air panas.
Kadang-kadang terjatuh pandangan matanya kepada aurat orang pada memasuki sumur air panas itu. Maka di situ pun banyak bahaya yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab bersuci. Dan semua itu adalah akibat kekenyangan. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, bermimpi ihtilam itu siksaan. Ia mengatakan demikian, karena mimpi itu mencegah banyak ibadah, disebabkan sukarnya mandi dalam segala hal. Maka tidur itu sumber bahaya. Kenyang itu menarik sumber tersebut dan lapar yang memotongnya. Faedah ketujuh, memudahkan kerajinan kepada ibadah. Sesungguhnya makan itu mencegah daripada banyaknya ibadah. Karena memerlukan kepada waktu yang dipergunakan untuk makan. Kadang-kadang memerlukan kepada waktu membeli makanan dan memasaknya. Kemudian, memerlukan kepada mencuci tangan dan membersihkan gigi. Kemudian banyak pula pulang perginya ke tempat buang air untuk kencing karena banyak minumnya. Dan waktu yang dipergunakan kepada ini semua, jikalau dipergunakan untuk zikir, munajah berbisik dan ibadah-ibadah lain, niscaya banyaklah untungnya. As-Siri As-Sakati berkata, aku melihat syair kepunyaan Ali bin Ibrahim Al-Jurjani, yang diambilnya tanpa diaduk dengan air. Lalu aku bertanya, apakah yang mendorong Anda kepada yang seperti ini? Lalu ia menjawab, sesungguhnya aku hitung di antara mengunyah kepada mengambil tepung tanpa diaduk dengan air itu 70 kali membaca tasbih. Aku tiada mengunyah roti semenjak 40 tahun yang lalu. Lihatlah bagaimana ia sayang kepada waktunya dan tidak disia-siakannya waktu itu pada mengunyah roti. Setiap tarikan nafas dari umur itu adalah mutiara yang berharga, yang tidak ternilai. Maka seyogyanya mengambil dengan sempurna waktu itu, yang merupakan suatu simpanan yang kekal pada hari akhirat, yang tiada berkesudahan. Caranya ialah dengan mempergunakannya berzikir kepada Allah dan mentaatinya. Di antara yang sukar diperoleh dengan banyak makan, ialah tahan lama berwudhu, dalam keadaan tiada hilang air sembahyang, dan mulazamah tidak berpisah dengan masjid. Karena ia memerlukan keluar dari masjid lantaran banyak minum air dan membuangnya. Di antara yang sukar juga dengan banyak makan, ialah puasa. Sesungguhnya puasa itu mudah bagi orang yang membiasakan lapar. Maka puasa, berterusan itikaf berdiam dalam masjid berterusan ada wudhu, dan menyerahkan kepada ibadah semua waktu yang dipergunakan untuk makan hal-hal yang menyangkut dengan makan, adalah keuntungan yang sangat banyak. Keuntungan itu dipandang leceh oleh orang-orang yang lalai, yang tidak mengetahui harga agama. Tetapi mereka rela dengan kehidupan duniawi dan merasa tentram dengan kehidupan itu. Mereka mengetahui perkara yang zahir dari kehidupan dunia ini dan mengenai hari akhirat, mereka lalaikan. Surat 30 Ar-Rum ayat 7. Abu Sulaiman Ad-Darani telah mengisyaratkan 6 bahaya kenyang. Ia berkata, siapa yang kenyang, niscaya masuklah kepadanya 6 bahaya, hilang kemanisan munajah berbisik, sukar memelihara hikmah, tidak mempunyai belas kasihan kepada manusia, karena apabila ia telah kenyang, niscaya disangkanya semua orang kenyang, berat melakukan ibadah, bertambah nafsu syahwat dan kaum muslimin yang lain berputar keliling masjid dan orang-orang kenyang itu berputar keliling kakus. Faedah ke-8, dari sedikitnya makan, ia memperoleh faedah badan sehat dan tertolaknya semua penyakit. Sesungguhnya, sebabnya penyakit itu karena banyak makan dan hasil sisa campuran makanan dalam perut besar dan urat-urat. Kemudian, penyakit itu mencegah ibadah dan mengganggu ketentraman hati. Mencegah berzikir dan berpikir, menyempitkan kehidupan, memerlukan kepada membetik, membekam, obat dan dokter. Semua itu memerlukan kepada perongkosan dan perbelanjaan, yang tidak terlepas manusia daripadanya, sesudah payah dengan bermacam-macam perbuatan maksiat dan menuruti nafsu syahwat. Dan dengan lapar, semua hal itu dapat tercegah. Menurut Sahibul Hikayah,
Khalifah Harun ar-Rasyid mengumpulkan 4 orang tabib, India, Romawi, Irak dan Swadil Irak. Khalifah bersabda, hendaklah masing-masing saudara menerangkan obat yang tak ada penyakit padanya. Lalu tabib India menjawab, obat yang tak ada penyakit padanya, ialah hulai lich hitam. Dan tabib Irak menjawab, yaitu, biji batang rasyad yang putih. Lalu menjawab tabib Romawi, menurut pendapatku, ialah air panas. Kemudian, menjawab tabib Swadil Irak, yang terpintar di antara semua mereka, hulai lich itu melipatkan perut besar. Dan ini penyakit. Biji batang rasyad itu menjauhkan perut besar dari tempatnya. Dan ini penyakit. Dan air panas itu melembutkan perut besar. Dan ini penyakit. Lalu mereka bertanya, jadi, apa menurut pendapat Anda? Maka tabib Swadil Irak itu menjawab, menurut aku, obat yang tak ada penyakit padanya, ialah, tidak engkau makan, sebelum engkau mengingininya dan engkau mengangkatkan tangan sedang engkau masih ingin kepada makanan itu. Lalu semuanya menjawab, benar engkau. Diterangkan sabda Nabi kepada sebagian filosof dari tabib-tabib ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang maksudnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas, maka filosof itu sangat takjub dan berkata, belum pernah saya mendengar perkataan tentang sedikit makanan, yang lebih berhikmah dari ini. Benar-benar itu suatu perkataan yang mengandung hikmah. Nabi bersabda, perut kenyang itu asal penyakit dan menjaganya itu asal obat. Biasakanlah tiap-tiap tubuh apa yang dibiasakannya. Berat dugaan saya, akan ketajuban tabib tadi dari hadits ini, tidak dari hadits di atas tadi. Ali bin Salim al-Basyari berkata, siapa yang makan roti gandum saja dengan adab, niscaya ia tidak akan sakit, kecuali sakit mati. Lalu ia ditanyakan, apakah adab itu? Ali bin Salim menjawab, engkau makan sesudah lapar dan engkau mengangkat tangan sebelum kenyang. Setengah para tabib utama berkata mengenai tercelanya banyak makan, sesungguhnya yang lebih berguna, apa yang dimasukkan seseorang ke dalam perutnya, ialah buah delima. Dan yang lebih melarat dari apa yang dimasukkannya ke dalam perutnya, ialah garam. Karena menyedikitkan garam itu, adalah lebih baik daripada membanyakkan buah delima. Pada suatu hadits tersebut, berpuasalah niscaya kamu sehat. Pada puasa, lapar dan menyedikitkan makanan itu kesehatan tubuh dari penyakit-penyakit dan kesehatan hati dari penyakit melampaui batas, kesombongan dan lain-lain. Faedah ke-9, ringan perbelanjaan. Siapa yang membiasakan sedikit makan, niscaya mencukupilah baginya kadar sedikit dari harta. Dan yang membiasakan kenyang, niscaya jadilah perutnya itu berhutang, yang terus-menerus setiap hari mengambil dengan menyerat lehernya. Lalu ia menanyakan, apakah yang akan engkau makan hari ini? Maka berhajatlah ia kepada memasuki segala tempat yang bisa dimasuki. Lalu ia berusaha dari yang haram, maka durhakalah ia. Atau dari yang halal, maka hinalah ia. Kadang-kadang ia memerlukan kepada memanjangkan mata kerakusannya kepada manusia. Dan itu adalah yang paling hina dan papa. Sedang orang mukmin itu ringan perbelanjaannya. Setengah ahli hikmat hukama, berkata, sesungguhnya aku laksanakan umumnya keperluanku dengan meninggalkannya. Maka yang demikian adalah lebih menyenangkan bagi hatiku. Yang lain berkata, apabila aku bermaksud berhutang pada orang lain, karena suatu keinginan atau penambahan, maka aku berhutang pada diriku, nafsuku. Lalu aku tinggalkan keinginan, nafsu syahwat itu. Dialah yang lebih baik berpiutang kepadaku. Adalah Ibrahim bin Adam bertanya kepada teman-temannya tentang harga makanan. Lalu mendapat jawaban, bahwa makanan itu mahal. Maka ia berkata, murahkanlah dengan meninggalkannya. Sa'al at-Tusturi berkata, orang yang banyak makan itu tercela pada 3 hal. Kalau ia termasuk ahli ibadah, maka ia malas.
Kalau ia pengusaha, maka ia tidak selamat dari mara bahaya. Dan kalau ia termasuk orang yang memperoleh sesuatu tanpa usaha, maka ia tidak insaf kepada Allah Ta'ala dari dirinya. Kesimpulannya, bahwa sebab binasanya manusia, ialah rakusnya kepada dunia. Dan sebabnya rakusnya kepada dunia itu perut dan kemaluan. Dan sebab nafsu syahwat kemaluan itu nafsu keinginan perut. Dan pada menyedikitkan makan itu dapatlah memutuskan, menghilangkan semua hal tersebut. Itulah pintu-pintu neraka. Dan pada menutupkannya itulah pembukaan pintu-pintu sorga, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, berkekalanlah terus-meneruslah kamu mengetuk pintu sorga dengan lapar. Orang yang merasa cukup dengan sepotong roti tiap-tiap hari, niscaya ia merasa cukup pula pada keinginan-keinginan yang lain. Dan jadilah ia orang merdeka. Ia tidak memerlukan kepada manusia. Ia beristirahat dari kepayahan dan dapat menyerahkan dirinya kepada ibadah, menyembah Allah Ta'ala dan perniagaan akhirat. Maka adalah ia termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah berzikir. Mereka sesungguhnya tidak dilalaikan, karena mereka tidak memerlukan kepadanya, disebabkan merasa cukup dengan apa yang ada qanaah. Dan orang yang memerlukan, maka sudah pasti, akan dilalaikan oleh hal-hal tersebut. Faedah ke-10, memungkinkan ia untuk memilih dan bersedekah dari makanan yang berlebih, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Maka adalah ia pada hari kiamat dalam naungan sedekahnya, sebagaimana yang tersebut pada hadits. Maka apa yang dimakannya itu, gudangnya adalah kakus. Dan apa yang disedekahkannya itu, gudangnya adalah kurnia Allah Ta'ala. Maka tiadalah bagi hamba Allah itu, daripada hartanya, selain apa yang telah disedekahkannya. Maka itulah yang kekal, atau yang dimakannya, maka lenyaplah, atau yang dipakainya maka buruklah. Maka bersedekah dengan makanan yang berlebih itu lebih utama daripada memenuhkan perut dan kenyang. Adalah Al-Hasan Al-Basyari, apabila ia membaca firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan amanah tanggung jawab kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan takut terhadap itu, sedang manusia mau memikulnya, sesungguhnya manusia itu amat tiada jujur dan amat bodohnya. Surat 33 Al-Ahzab ayat 72. Lalu ia menerangkan, bahwa Allah Ta'ala memberikan amanah itu kepada langit yang 7 lapis, kepada jalan-jalan yang dihiasinya dengan bintang-bintang dan pembawa-pembawa arasy agung. Maka Allah berfirman kepada langit yang 7 itu, maukah engkau memikul amanah dengan apa yang di dalam amanah itu? Lalu langit itu bertanya, apakah yang di dalam amanah itu? Allah Ta'ala menjawab, jika engkau berbuat baik, niscaya engkau mendapat balasan. Dan jika engkau berbuat jahat, niscaya engkau mendapat siksaan. Lalu langit itu menjawab, tidak. Kemudian, Allah Ta'ala memberikan amanah itu, seperti demikian juga kepada bumi. Maka bumi enggan menerimanya. Kemudian, Allah Ta'ala memberikan amanah itu kepada bukit-bukit yang tinggi menjulang langit, keras dan sukar ditempuh. Allah berfirman kepadanya, maukah engkau memikul amanah, dengan apa yang di dalamnya amanah itu? Maka bukit-bukit itu bertanya, apakah yang di dalam amanah itu? Lalu Allah Ta'ala menyebutkan balasan dan siksaan. Maka bukit-bukit itu menjawab, tidak. Kemudian, Allah Ta'ala memberikan amanah itu kepada manusia, lalu dipikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat tiada jujur, zalim, bagi dirinya dan amat bodoh terhadap perintah Tuhannya. Demi Allah, kami telah melihat mereka itu membeli amanah dengan hartanya. Lalu mereka mendapat beribu-ribu. Apakah yang mereka perbuat padanya? Dengan uang beribu-ribu itu mereka meluaskan rumahnya, mereka menyempitkan kuburannya, mereka menggemukkan kudanya, mereka menguruskan agamanya dan mereka meletihkan dirinya dengan pagi dan sore,
ke pintu sultan. Mereka datang untuk bahaya, padahal mereka dari Allah Ta'ala dalam sehat wal afiat. Salah seorang mereka berkata, jualkanlah kepadaku tanah sekian-sekian dan akan aku tambahkan kepadamu sekian-sekian. Ia duduk bersandar di atas kirinya. Ia makan tidak dari hartanya. Pembantu-pembantunya terhina dan hartanya haram. Sehingga apabila ia tersiksa oleh berat perut dengan makanan dan menimpa dirinya oleh kepenuhan perut, lalu ia memanggil, "Hai budak, bawalah kepadaku sesuatu yang dapat menghancurkan makananku." Hai orang bodoh, apakah makananmu yang engkau hancurkan? Sesungguhnya agamamu yang engkau hancurkan. Di mana orang fakir? Di mana perempuan janda? Di mana orang miskin? Di mana anak yatim yang disuruh engkau oleh Allah Ta'ala memelihara mereka? Inilah suatu isyarat kepada faedah tersebut, yaitu penyerahan makanan yang berlebih kepada orang fakir, supaya dengan itu, ia menyimpan pahala. Dan itu adalah lebih baik baginya daripada memakannya, sehingga berlipat ganda dosanya. Rasulullah pernah memandang kepada seorang laki-laki yang gemuk perutnya. Lalu beliau menunjuk kepada perut orang itu dengan jarinya, seraya bersabda, "Jikalau ini pada lain dari ini, adalah lebih baik bagimu." Artinya, jikalau engkau dahulukan untuk akhiratmu dan engkau utamakan akan orang lain daripadamu. Diceritakan dari Al-Hasan Al-Basyari yang mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku mendapati beberapa kaum, di mana seorang laki-laki dari mereka pada sore harinya, ada padanya makanan yang mencukupi baginya. Jikalau ia mau, niscaya dimakannya. Lalu ia berkata, 'Demi Allah, tiada akan aku jadikan semua ini untuk perutku, tetapi aku jadikan setengahnya bagi Allah.'" Inilah 10 faedah lapar, yang bercabang-cabang dari tiap-tiap faedah itu, faedah-faedah yang tiada terhingga bilangannya. Dan tiada berkesudahan faedahnya. Maka lapar itu gudang besar untuk faedah-faedah akhirat. Dan karena inilah, setengah ulama terdahulu ulama salaf berkata, lapar itu kunci akhirat dan pintu zuhud. Dan kenyang itu kunci dunia dan pintu kegemaran. Bahkan yang demikian itu, tegas pada hadis-hadis yang telah kami riwayatkan. Dengan mengetahui uraian faedah-faedah tersebut, dapatlah diketahui pengertian hadis-hadis itu dengan pengertian ilmu dan mata hati. Maka apabila Anda tiada mengenal ini dan Anda membenarkan keutamaan lapar, niscaya adalah Anda mempunyai tingkat pengikut mukallid pada iman. Allah Maha Tahu dengan yang benar. Penjelasan, jalannya latihan dalam menghancurkan nafsu keinginan perut. Ketahuilah, bahwa atas murid terhadap perutnya dan yang dimakannya itu, 4 tugas. Tugas pertama, bahwa tidak dimakannya, kecuali yang halal. Sesungguhnya ibadah serta memakan yang haram, adalah seperti bangunan di atas ombak laut. Dan telah kami sebutkan apa yang wajib dijaga, dari tingkat-tingkat wara, menjaga diri pada kitab halal dan haram. Dan tinggallah 3 tugas lagi, yang khusus dengan makan, yaitu, menentukan batas makanan tentang sedikit dan banyaknya, menentukan waktunya tentang lambat dan cepatnya dan menentukan jenis yang dimakan, tentang mengambil yang diingini dan meninggalkannya. Adapun tugas pertama, tentang menyedikitkan makanan. Jalan latihan pada yang demikian, ialah berangsur-angsur. Siapa yang membiasakan makan banyak dan berpindah sekaligus kepada sedikit, niscaya tidak dapat ditanggung oleh badannya. Ia akan lemah dan besar kesulitannya. Maka seyogyanya ia berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Yang demikian itu, dengan dikuranginya sedikit demi sedikit dari makanannya yang biasa. Jikalau ia makan 2 potong roti umpamanya dan ia bermaksud membawa dirinya kepada sepotong roti, maka dikuranginya setiap hari 1/28 roti. Yaitu, dikuranginya sebagian dari 28 bagian, atau sebagian dari 30 bagian roti.
maka ia akan kembali kepada sepotong roti dalam sebulan. Ia tidak akan melarat dengan demikian dan tidak menampak bekasnya. Jikalau ia mau, maka diperbuatnya yang demikian dengan timbangan. Dan jikalau ia mau dengan cara yang disaksikan oleh mata, maka ditinggalkannya setiap hari sekedar sesuap, dan dikuranginya yang demikian daripada yang dimakannya kemarin. Kemudian, mengenai ini ada 4 tingkat. 1. Tingkat yang paling tinggi, bahwa ia mengembalikan dirinya kepada sekedar yang perlu, di mana ia tidak dapat kekal hidup tanpa yang demikian. Yaitu, adat kebiasaan orang-orang Sidik. Yaitu, pilihan Sa'al et-Tusturi karena ia berkata, sesungguhnya Allah memperhambakan makhluk dengan 3 perkara, dengan hidup, akal dan kekuatan. Jikalau hamba itu takut kepada 2 daripadanya, yaitu, hidup dan akal, niscaya ia makan dan berbuka kalau ia berpuasa. Dan ia memberatkan dirinya mencari, jikalau ia miskin. Dan jikalau ia tidak takut kepada yang 2 tadi, tetapi ia takut kepada kekuatan, ia takut hilangnya tenaga dan kekuatan dengan kurang makan, maka et-Tusturi berkata, seyokialah ia tidak memperdulikannya, bahkan walau ia lemah sekalipun, sehingga ia mengerjakan salat dengan duduk. Dan ia berpendapat, bahwa salatnya dengan duduk serta lemah badan karena lapar, adalah ia lebih utama daripada salatnya dengan berdiri serta banyak makan. Ditanyakan Sa'al et-Tusturi dari permulaannya dan apa yang dimakannya. Lalu Sa'al menjawab, adalah makananku pada setiap tahun 3 dirham. Dengan 1 dirham aku beli dip air manis berasal dari buah anggur atau kurma. Dengan 1 dirham aku beli tepung beras. Dan dengan 1 dirham lagi minyak samin. Aku aduk semuanya dan aku bagi sama menjadi 360 butir. Aku ambil pada setiap malam sebutir, untuk makanan pagi bagiku. Lalu ia ditanyakan, tentang jamnya, bagaimana Anda makan? Ia menjawab, dengan tiada batas dan waktu tertentu. Menurut cerita dari orang-orang yang berhilwah, yang mengasingkan diri dari orang ramai, bahwa mereka kadang-kadang mengembalikan dirinya kepada makanan sekedar sedirham. 2. Tingkat kedua, bahwa ia membawa dirinya dengan latihan pada siang dan malam kepada setengah muud, 1 muud sama dengan 2 kati. Yaitu sepotong roti dan sesuatu, di mana 4 kali daripadanya menjadi 1 man, nama sukatan pada masa dahulu, yang beratnya 180 mitskal. Dan serupa, bahwa ada ini sekedar sepertiga perut pada kebanyakan orang, sebagaimana disebut oleh Nabi. Yaitu lebih sedikit di atas beberapa suap kecil. Karena kata-kata ini pada jamak plural untuk jamak kilo, jumlah sedikit. Maka yaitu, untuk kurang dari 10. Adalah yang demikian itu kebiasaan Umar. Karena ia makan 7 atau 9 suap. 3. Tingkat ketiga, bahwa ia membawa dirinya kepada sekedar 1 muud. Yaitu, 2,5 potong roti. Dan ini melebihi dari sepertiga perut pada kebanyakan orang. Hampir berkesudahan kepada 2/3 perut. Dan tinggallah sepertiga untuk minuman. Dan tiada tinggal sedikit pun untuk zikir. Dan pada sebahagian kata-kata hadits, ialah sepertiga untuk zikir, sebagai ganti perkataannya untuk bernafas. 4. Tingkat keempat, bahwa ia menambahkan dari 1 muud kepada 1 man. Dan menyerupailah bahwa di balik 1 man itu berlebih-lebihan, yang menyalahi firman Allah Ta'ala, janganlah kamu berlebih-lebihan. Surat 7 Al-A'raf ayat 31. Yani, pada hak kebanyakan orang. Sesungguhnya kadar keperluan kepada makanan itu, berbeda dengan umur, orang dan pekerjaan yang dikerjakannya. Di sini ada jalan kelima, yang tak ada kadar padanya. Akan tetapi, dia itu tempat kesalahan. Yaitu, bahwa ia makan apabila sudah benar lapar. Dan kemudian, ia menggenggam tangannya, walaupun ia masih ingin benar. Akan tetapi, yang kebanyakan,
bahwa orang yang tiada menentukan untuk dirinya sepotong atau 2 potong roti, maka tiada terang baginya, batas lapar yang benar dan yang demikian itu meragukan kepadanya, dengan keinginan yang bohong. Dan telah disebutkan bagi lapar yang benar itu, tanda-tanda. Salah satu daripadanya, ialah, nafsu makan itu tidak meminta lauk pauk. Tetapi ia makan roti saja, dengan penuh keinginan. Roti apapun adanya, maka manakala nafsu itu, meminta roti tertentu atau meminta dengan lauk pauk, maka tidaklah yang demikian itu lapar yang sebenarnya. Ada yang mengatakan, bahwa di antara tanda lapar yang sebenarnya itu, ialah, bahwa ia meludah, lalu lalat tidak jauh di atas ludahnya. Artinya, tak ada pada ludah itu yang berminyak dan berlemak. Maka yang demikian itu menunjukkan, kepada kosongnya perut. Dan mengetahui yang demikian itu sulit. Yang betul bagi seorang murid, ialah, bahwa ia menentukan makanan bagi dirinya, sekedar yang tidak melemahkannya dari ibadah, yang ada di depannya. Maka apabila ia sampai kepadanya, niscaya ia berhenti, walaupun keinginannya masih ada. Kesimpulannya, maka penentuan kadar makanan itu tidak mungkin. Karena ia berbeda menurut keadaan dan orang. Benar, ada makanan segolongan sahabat Nabi itu segantang gandum pada tiap-tiap Jumat seminggu. Maka apabila mereka makan tamar kurma kering, lalu mereka makan sebanyak 1 gantang setengah. 1 gantang gandum itu 4 muud. Maka setiap hari itu, mendekati setengah muud. Dan itulah apa yang telah kami sebutkan, bahwa setengah muud itu kadar sepertiga perut. Dan diperlukan pada tamar, kepada tambahan, karena dikeluarkan biji daripadanya. Adalah Abu Dzar berkata, makananku pada tiap-tiap Jumat minggu iu 1 sa, syair, pada masa Rasulullah. Demi Allah, aku tiada menambahkan sedikit pun daripadanya, sehingga aku bertemu dengan beliau. Aku mendengar beliau bersabda, yang paling dekat tempatnya kepadaku pada hari kiamat di antara kamu dan yang paling aku kasihi, ialah siapa yang meninggal, menurut apa ia padanya, hari ini. Abu Dzar berkata tentang penantangannya terhadap sebahagian sahabat, kamu telah mengubah sunnah. Tepung syair diayak untukmu, padahal dahulu tidak diayak. Kamu membuat roti dari tepung halus. Kamu kumpulkan 2 macam lauk pauk. Kepadamu dihidangkan bermacam-macam warna makanan. Pada pagi hari, salah seorang kamu memakai semacam pakaian dan pada sorenya macam yang lain. Dan tidak adalah kamu demikian, pada masa Rasulullah dahulu. Adalah makanan para sahabat Nabi yang tinggal di Sufah, tempat berteduh dekat masjid Nabi itu, 1 muud tamar untuk 2 orang tiap-tiap hari. 1 muud itu 1/3 kati. Dan dibuang bijinya. Al-Hasan Al-Basyari berkata, orang mukmin itu seperti kambing kecil. Mencukupi baginya segenggam tamar buruk, sekepal tepung syair dan seteguk air. Dan orang munafik itu seperti binatang buas yang ganas, menelan banyak dan menelan suapnya. Ia tidak melipatkan perutnya, mengurangi makanannya, untuk tetangganya. Dan ia tidak mengutamakan temannya dengan kelebihan makanannya. Mereka hadapkan kelebihan-kelebihan itu di hadapan kamu. Sa'al at-Tusturi berkata, jikalau dunia itu darah mentah, niscaya makanan orang mukmin halal daripadanya. Karena makanan orang mukmin itu ketika terpaksa, adalah sekedar kuat berdiri saja. Tugas kedua, mengenai waktu makan dan kadar perlambatan makan. Mengenai hal ini juga 3 tingkat. 1. Tingkat tertinggi, bahwa ia menahan lapar 3 hari dan lebih dari 3 hari. Di antara murid-murid, ada yang mengembalikan latihan itu kepada tahan lapar, tidak kepada kadarnya makan, sehingga sebahagian mereka sampai 30 hari dan 40 hari. Dan sampai kepada yang demikian, segolongan ulama yang banyak bilangannya. Di antara mereka itu, ialah Muhammad bin Amr al-Qarni, Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim,
Ibrahim at-Tamimi, Hajjaj bin Furafisah, Hafaz al-Abid al-Musyaisi, Al-Muslim bin Said, Zuhair, Sulaiman al-Hawas, Sa'al bin Abdullah at-Tusturi dan Ibrahim bin Ahmad al-Hawas. Adalah Abu Bakar As-Siddiq menahan lapar 6 hari. Dan Abdullah bin Az-Zubair menahan lapar 7 hari. Dan Abdul Jauza, teman Ibnu Abbas, menahan lapar 7 hari. Diriwayatkan, bahwa Ats-Sauri dan Ibrahim bin Adam menahan lapar 3 hari 3 hari. Semua itu mereka meminta tolong dengan lapar, kepada jalan akhirat. Sebahagian ulama berkata, siapa yang menahan dari lapar 40 hari karena Allah, niscaya menampaklah baginya kekuasaan dari alam malakut. Artinya, terbuka dengan sebahagian rahasia-rahasia ketuhanan. Diceritakan, bahwa sebahagian ahli golongan ini, golongan kaum sufi, lewat di tempat seorang pendeta Nasrani. Lalu ia bertukar pikiran dengan pendeta itu mengenai keadaannya. Dan ia mengharap benar untuk mengislamkan pendeta tersebut dan meninggalkan tipuan yang menjadi pegangannya. Lalu ahli sufi itu berbicara banyak dengan pendeta tadi dalam hal tersebut, sehingga pendeta itu berkata kepadanya, bahwa Isa Al-Masih menahan lapar 40 hari. Dan yang demikian adalah mukjizat, yang tak terdapat, kecuali bagi nabi atau orang sidik orang benar. Lalu orang sufi tadi menjawab, jikalau aku menahan lapar 50 hari, apakah Anda akan meninggalkan agama Anda dan Anda bersedia masuk Islam? Dan Anda tahu bahwa Islam itu benar, sedang Anda berada di atas agama yang salah. Pendeta itu menjawab, ya, baik. Maka orang sufi tadi, terus-menerus duduk di situ, di mana dilihat oleh pendeta tadi. Sehingga ia sudah menahan lapar 50 hari lamanya. Kemudian, orang sufi tersebut berkata, aku ingin menambahkan pula untukmu. Lalu orang sufi itu menahan lapar lagi, sampai cukup 60 hari. Maka amat menakjubkan pendeta tersebut, seraya ia berkata, aku tiada menyangka sama sekali, bahwa ada orang yang melampaui Al-Masih. Maka adalah yang demikian itu, menjadi sebab keislamannya. Dan inilah tingkat tinggi. Sedikitlah orang yang sampai ke tingkat itu, kecuali orang yang terbuka hijab dinding, yang terbawa kepadanya, yang sibuk dengan musyahadah penyaksian, memutuskan dia dari tabiat dan adat kebiasaannya. Ia menyempurnakan dirinya pada kelezatan itu dan melupakannya kelaparan dan keperluannya. 2. Tingkat kedua, bahwa ia menahan lapar, 2-3 hari. Dan yang demikian, tidaklah keluar dari kebiasaan. Tetapi itu hal yang dekat, yang mungkin sampai kepadanya, dengan kesungguhan dan mujahadah bersungguh-sungguh. 3. Tingkat ketiga, yaitu yang paling rendah, di mana ia memendekkan, pada sehari semalam, dengan sekali makan. Inilah yang paling sedikit. Dan yang melampaui demikian, itu pemborosan dan berkekalan kenyang. Sehingga ia tidak mempunyai keadaan lapar. Dan itulah perbuatan orang-orang pemboros. Dan itu jauh dari sunnah Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi apabila makan siang, lalu beliau tiada makan malam. Dan apabila makan malam, lalu beliau tidak makan siang. Adalah ulama salaf ulama terdahulu, makan pada tiap-tiap hari sekali. Dan Nabi bersabda kepada Aisyah, awaslah daripada pemborosan. Sesungguhnya 2 kali makan sehari itu termasuk pemborosan. Sekali makan dalam tiap-tiap 2 hari itu kikir. Dan sekali makan pada tiap-tiap hari itu sedang di antara yang demikian. Dan itu terpuji pada kitab Allah, Azza wa Jalla. Siapa yang memendekkan sehari sekali makan saja, maka disunatkan ia makan pada waktu sahur, sebelum terbit fajar. Maka makanannya itu adalah sesudah tahajud dan sebelum subuh. Maka ia berhasil lapar siang untuk puasa, lapar malam untuk berdiri salat, kesunyian hati untuk kekosongan perut, halusnya pikiran,
terkumpulnya cita-cita dan tentramnya jiwa kepada yang diketahui. Maka tidaklah mendesakkannya sebelum waktunya. Pada hadits yang dirawikan, Hashim bin Kulaib dari ayahnya, dari Abi Hurairah, di mana Abi Hurairah berkata, Rasulullah tiada sekali-kali berdiri untuk salat sebagaimana berdirinya kamu ini. Dan jikalau ada beliau berdiri, niscaya beliau berdiri, sehingga bengkaklah kedua tapak kakinya. Dan beliau tiada sekali-kali menyambung sebagaimana penyambunganmu ini, selain beliau mentahhirkan, melambatkan, berbuka sampai kepada sahur. Pada hadits Aisyah, di mana Aisyah berkata, adalah Nabi menyambung sampai kepada sahur.